Cuma modal bolak-balik kertas doang, tapi bisa hasilkan sampai ratusan juta per bulan, bukan suatu hal yang mustahil loh teman-teman. Gimana caranya? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin adalah salah satu konten yang sangat tidak masuk akal loh teman-teman. Gak banyak orang yang tahu kalau ternyata cara seperti ini tuh bisa menghasilkan hingga ratusan juta per bulannya. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman, mungkin cara ini terkesan mudah, tapi satu hal yang perlu kalian camkan adalah bahwa ini bukan cara yang instan, ini bukan cara yang cepat. Di sini kita membangun sebuah channel, dan yang namanya membangun sebuah channel itu tidak ada yang instan. Semua butuh proses, semua butuh ketekunan, semua butuh konsistensi yang tinggi. Apapun idenya, sebagus apapun idenya, tetap butuh yang namanya konsistensi yang berkelanjutan ya teman-teman. Jadi jangan kalian berpikir hari ini bikin video, hari ini kalian upload, dan hari ini juga kalian dapat uangnya. Enggak ya teman-teman. Kalau kalian konsisten, ini tuh hasilnya akan bisa kalian nikmati nanti setelah 2 atau 3 bulan yang akan datang. Dengan catatan harus konsisten ya teman-teman. Di sini saya juga tidak bermaksud menggurui atau merasa lebih pintar atau apapun. Di sini saya hanya ingin menyampaikan sedikit pengetahuan yang saya miliki. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, channel yang akan kita bahas kali ini namanya adalah Just Paper ASMR. Channel ini tuh membahas tentang apa aja sih? Di sini dia menjelaskan, welcome to Just Paper ASMR. Ya nanti kalian bisa baca sendiri lah. Bergabung mulai dari 28 Desember 2019. Nah, kalau dilihat dari sini cuplikan videonya, nah dia ini tuh cuman bolak-balik buku aja, nggak dibaca. Kalau dibaca kan lama tuh. Nggak, ini cuman dibolak-balik, kemudian dilipat-lipat, udah gitu aja. Kita coba buka satu untuk contohnya. Dia ada Spotify-nya ternyata guys. Jadi emang khusus-khusus untuk orang-orang yang mungkin lebih tenang atau lebih rileksnya tuh dengan mendengarkan ASMR. Kan ada jenis beberapa orang yang memang lebih menyukai ASMR daripada musik atau podcast. Isinya sih simpel, dia cuma bolak-balik buku terus dilipat gini doang. Backsoundnya juga nggak dikasih backsound, jadi memang suara alami dari kertas-kertas itu. Nah seperti itu. Nah sekarang kita coba cek apakah channel seperti ini lolos monetisasi atau tidak. Nah hijau berarti channel ini sudah lolos monetisasi. Nah sekarang kita hitung ya teman-teman, kira-kira berapa sih pendapatan dari channel ini. Kita buka kalkulator. Kita lihat di sini dulu. Kalkulator. Nah, di sini last 30 days penonton bulanannya dia tuh ada 8,71. Oh, dia agak sedikit berbeda ya dengan yang di Social Blade. Tadi saya buka Social Blade si channel ini Just Paper ASMR ini. Last 30 days-nya dia udah update 91. Tapi memang sistem dari YouTube-nya tuh biasanya ada kalau untuk perhitungan views itu biasanya memang ada sedikit terpending sekitar 1 atau 2 harian. Jadi nggak apa-apa. Kita pakai yang di sini aja ya, karena dia bisa jadi lebih akurat. Pakai hitungan ini berarti penontonnya 9028 721 9 juta lah intinya viewsnya, dikali channel-channel ASMR seperti ini itu kira-kira RPM-nya tuh bisa ada di kisaran 20 sampai 30. Karena ASMR itu kan nggak ada ngomongnya, jadi target marketnya tuh bisa jadi luar negeri. Jadi kita naikkan 40 ribuan aja ya guys, dibagi dengan 1000, 361, banyak banget ya, 361 juta rupiah guys. Oke, mungkin prediksi saya tadi
Prediksi saya tadi memang sekitar 40 ribuan untuk RPM-nya, dan ternyata sangat banyak sekali ya, 361 juta rupiah loh per bulan hanya dari kertas-kertas doang aja. Coba kita cek kalau misalnya RPM-nya tuh RPM paling minim untuk ukuran video. Tadi kita lihat dulu, ada shortnya. Oh ternyata ada shortnya guys, ada shortnya. Dan kan kalau misalnya dia terbagi jadi dua, ada video long ada video short, dia nggak bisa benar-benar dihitung dari views 30 days ini tadi berapa banyak untuk long, berapa banyak untuk short tuh nggak bisa dibedakan ya. Tapi di sini saya lihat untuk shortnya dia penontonnya nggak serame kalau dia long. Kalau untuk shortnya tuh dia cuman di angka ratusan aja. Iya di angka ratusan aja. Padahal kalau misalnya di video longnya dia ada sampai 1,4 ribuan lah. Di 1,4 ada 6,6 seperti itu ya. Kita anggap di ini aja ya, ngitungnya ke longnya aja ya, karena sepertinya memang fokusnya ini di long. Shortnya tuh penontonnya nggak banyak ya, jadi anggap aja ini ada di long videonya. Yang lebih banyak mungkin sekitar 70-80% dari itu tuh penontonnya ada dari longnya ya. Oke. Berarti sebenarnya nggak sebanyak itu juga, tapi kita coba hitung aja kalau kita kurangin dari RPM-nya ya, kita pakai RPM yang paling minimal, kita coba ya guys ya. Tapi kalau emang bener 361 itu sangat banyak sekali sih. Saya tadi lumayan kaget. Kita coba dulu kalau 9028 721 kayak gini ya. Dikali 10.000 aja. Padahal sebenarnya kalau RPM-nya long itu harusnya lebih dari 10.000. 10.000 kita ambil minimalnya aja. Kita bagi 1000. Ini aja kalau pakai perhitungan yang ini tuh dia masih 90 juta guys. Padahal RPM-nya tuh udah diturunkan sampai di nilai RPM terendah untuk konten luar negeri. Ya pokoknya itulah. Tapi nggak mengherankan sih. Kenapa? Karena di sini videosnya Last 30 Days aja videosnya ada 37 ini saya rasa sih gabungan antara long dan short ya. Nih kita buka aja di video ini 2 hari lalu, 3 hari lalu, 4 hari lalu, berarti mungkin seminggu tuh sekitar 3 video kali ya, 6 hari lalu 10. Jadi lumayan sering upload sebenarnya. Kita coba lihat yang terlama. Yang terlama memang 4 tahun lalu. Ya, 4 tahun lalu. Tapi sepertinya nggak melulu setiap hari upload ya ini. Meskipun tadi terlihatnya masih hampir setiap hari kan, karena kelihatan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, berarti kan kayak terupdate ya 4 hari yang lalu. Tapi kayaknya nggak setiap hari dia upload. Mungkin baru ini aja yang sering, karena di sini jumlah videonya 971, sedangkan dia masih ada shortnya juga. Atau mungkin shortnya tuh sehari 1 short 1 long gitu, nggak tahu juga ya. Intinya adalah kalau kita ngelihat dari viewsnya aja, konten-konten seperti ini tuh sebenarnya peluangnya sangat besar guys, karena kan biasanya banyak orang yang lebih suka menggunakan ASMR tuh untuk melepas stres. Jadi kan biasanya kalau kita punya anxiety, punya kecemasan atau apa yang malam tuh jadi nggak bisa tidur atau apa tuh, kan lebih enak tuh kalau kita mendengarkan ASMR sebenarnya daripada kita mendengarkan
podcast atau mungkin daripada kita mendengarkan musik atau karena mungkin sudah terlalu sering, sudah membosankan. Tapi kalau misalnya kita mendengar ASMR tuh rasanya seperti ada yang sedang menemani kita gitu loh. Kita nggak sendiri, kita nggak sepi, ada rasa seperti ada orang, ada aktivitas, rasanya seperti itu. Jadi itu bisa lebih merelaksasi seseorang. Konten-konten di luar akal yang mungkin banyak orang masih idealis, kayak emang ngapain buku doang dibolak-balik, ngapain orang nonton orang bolak-balik buku. Kadang kan pemikirannya seperti itu ya, padahal banyak juga peminatnya untuk konten-konten seperti ini tuh. Nah, bikinnya pun gampang banget ya. Ini sepertinya nggak perlu skill editing, hanya saja mungkin yang kalian perlukan adalah membuat video di tempat yang sangat sunyi, sangat sepi, sangat sunyi, sehingga suara dari bukunya itu tadi bisa terdengar hingga kamera. Kan suara buku dibalik kan sebenarnya nggak rame-rame banget ya. Tapi nah, karena itu butuh butuh tempat yang sangat sunyi untuk bisa merekam ini. Ini adalah salah satu contoh, salah satu bukti bahwa untuk membuat sebuah channel YouTube tuh nggak harus pinter loh guys. Hanya butuh kreativitas dan konsistensi yang tinggi, yang berkelanjutan. Dilihat dari channel ini aja, dari 4 tahun dia berkarya dan dia masih tetap tidak kehabisan ide atau tidak kehabisan stok bahan untuk dibuat video seperti itu. Kita nggak ngomongin masalah ini ya, orangnya pintar atau tidak, tapi dilihat dari videonya ini aja tuh, ini bukan sesuatu yang mengedukasi, ini tuh sesuatu yang menghibur atau merelaksasi. Dan itu, apakah itu bisa laku di YouTube? Ya ini buktinya, bisa laku di YouTube. Nggak harus sesuatu yang harus wah banget kemudian baru bisa dijual, enggak juga ya guys ya. Sesuatu yang itu merujuk ke hiburan, ke relaksasi, itu ternyata juga bisa menghasilkan cuan dari YouTube. Kalau kalian masih merasa ragu atau aduh, masa iya sih kayak begini doang bisa dapat duit sampai ratusan juta ya? Ya memang begitu. Orang yang belum pernah membuktikannya sendiri itu kan pasti akan bertanya-tanya, pasti akan meragukan apakah ini benar, apakah ini scam dan sebagainya. Satu pesan saya adalah bahwa jangan pernah berpikir jika sesuatu itu tidak pernah terjadi padamu atau belum pernah terjadi padamu berarti itu mustahil. Jangan pernah berpikir seperti itu ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kamu punya pemikiran yang seperti itu, kamu nggak akan pernah bisa selagi kalian punya kesempatan, selagi kalian punya waktu, coba aja. Siapa tahu mungkin kalian bisa jadi keluar dari sebuah tempurung, atau bisa jadi kalian bisa membuka suatu pengalaman baru bahwa ternyata oh saya bisa loh, oh ini ternyata beneran real loh, dan sekarang saya bisa sampai sukses di sini. Kalian coba aja sendiri daripada kalian terus ragu, terus meragukan, ini scam, ini bullshit, ini apa. Enggak, stop. Kalian buktikan aja sendiri. Mulai dari sekarang, pilih niche yang kalian pengen jalani, pengen lakukan, dan lakukan itu. Nah, untuk video kali ini itu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadi pembuka pintu rezeki kalian mungkin. Dan dari saya sendiri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Guys, kabar baik buat kalian yang lagi cari alat konten kece dan terpercaya. Kita ada beberapa rekomendasi nih yang kita sendiri juga pakai. Nah, kalian scroll down aja, linknya ada di bawah ya, di deskripsi box. Kita ada beberapa rekomendasi, salah satunya ada wireless microphone dari Lavalier yang suaranya jernih banget. Kemudian ada juga TWS dari Mini Bass. Kemudian kita pakai juga ring light tripod. Terus ada juga headphone Lenovo. Dan banyak banget alat konten lainnya yang kalian bisa jadikan referensi alat cari cuan dari internet. Nah, di bawah ini aku sertakan linknya juga untuk memudahkan kalian biar gak salah
produk ya guys. Happy shopping!